Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Resya Anggraini dengan NIM 11138242980 dari kelas IKMB. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ergonomi. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang penilaian ergonomi menggunakan dua metode, yaitu RULA dan REBA. Nah, RULA, Rapid Upper Limb Assessment, digunakan untuk menganalisis bagian tubuh atas seperti leher, punggung, bahu, lengan, dan pergelangan tangan. REBA itu Rapid Entire Body Assessment, itu digunakan untuk menilai seluruh tubuh, termasuk bagian bawah tubuh seperti pinggang, kaki, dan punggung bawah. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar risiko cedera otot dan rangka akibat postur kerja yang salah dan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Tujuan dan manfaatnya yang pertama itu mengidentifikasi postur tubuh yang berisiko terhadap nyeri otot dan cedera, memberikan penilaian kuantitatif dalam bentuk skor, menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan posisi kerja dan atau alat kerja. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Nah, baik, di sini saya akan mulai dari RULA. Nah, RULA itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu arm and wrist analysis dan B, neck, trunk, and leg analysis. Nah, RULA itu terbagi menjadi 15 step. Kita mulai dari step pertama. Nah, step pertama itu locate upper arm position. Nah, yang skor pertama itu jika lengan menggantung lurus di sisi tubuh. Kalau yang kedua, jika lengan sedikit terangkat, itu 20 derajat sampai 45 derajat. Dan skornya 3 jika terangkat tinggi 45 derajat sampai 90 derajat. Skornya 4 jika di atas bahu lebih dari 90 derajat. Nah, jadi dari gambar yang saya ambil itu, perhitungan sudutnya itu didapat 153. Jadi skornya adalah 4, tapi kita lihat dulu edges-nya itu berapa. Nah, itu edges-nya ditambah 1 kalau bahunya terangkat. Terus ditambah 1 kalau lengan menyilang garis tengah tubuh, itu abduksi. Terus juga ditambah 1 kalau lengan disangga atau ditekan. Nah, dari skor 4 tadi, kita itu ada penambahan edges-nya tadi, itu poin 1, bahunya terangkat, itu dia tangannya udah di atas, tapi bahunya masih naik, jadi ada penambahan 1 poin. Nah, jadi total upper arm-nya itu adalah 5. Yang step kedua itu ada locate lower arm position. Nah, di mana jika sudut siku antara 60 derajat sampai 100 derajat itu tuh normal, jadi skornya itu 1. Dan jika sudut siku dari 0 sampai 60 atau melebihi 100 itu skornya 2. Nah, jika ada edges-nya itu jika lebih lurus atau lebih menekuk dari itu ditambah 1. Nah, dari gambar yang saya dapat itu mendapatkan skor 2 tanpa adanya edges. Kita lanjut ke step 3, yaitu locate wrist position. Nah, jika pergelangannya lurus itu ditambahin 1, kalau sedikit menekuk itu 15, itu skornya 2. Kalau melebihi dari 15 atas bawah, itu masuknya skornya 3. Nah, edges-nya itu ditambah 1 jika pergelangan tangan bengkok dari garis tengah, kayak ke sini atau ke sini. Nah, dari gambar yang saya dapat itu 41 itu masuk ke skor 3 tanpa adanya edges. Kita lanjut ke step keempat, itu wrist twist. Nah, dari wrist twist ini itu tuh kalau sedikit berputar mid range gitu, kayak handshake, itu berjabat tangan, itu ditambahin 1. Kalau putaran ekstrim kayak ke sini atau ke sini itu ditambah 2. Nah, pada gambar saya itu didapatkan gambar itu skornya adalah 2. Jadi wrist twist skornya itu 2. Step 5 itu lock up posture score in table A. Itu kita gunain dari step 1, 2, 3, 4 ke tabel A ini. Nah, kita masukin upper arm itu kita dapat 5, terus lower arm itu kita dapat 2, terus wrist score-nya itu kita dapat 3, wrist twist-nya kita dapat 2, terus kita tarik di posisinya itu kita dapat 7. Nah, kita masukin ke yang di step 5 ini angka 7 di postur score A. Selanjutnya itu step 6, at muscle use score. Itu tuh kayak otot. Jadi kita tuh kalau kerjanya statis lebih dari 1 menit,
atau kalau kerjanya berulang lebih dari 4 kali per menit, itu kita ditambahin 1 karena di gambar saya itu nggak ada, jadi kita masukin nilainya 0. Terus selanjutnya itu ada, oke, kita lanjut ke step 7, itu add force or load score. Nah, jadi kita lihat dulu, kalau bebannya itu kurang dari 4,4 lbs intermediate, itu skornya 0. Kalau 4,4 sampai 22 itu intermediate, itu ditambah 1. Kalau 4,4 sampai 22 itu kalau statis dan berulang itu ditambah 2. Kalau lebih dari 22 itu terus juga getaran sama ada hentakan itu ditambah 3. Nah, jadi di gambar saya itu karena dia mengangkat sayap pesawat itu kan karena berat, jadinya skornya itu plus 3. Nah, kita masukin di. Oke. Nah, lanjut ke step 8, itu find row in table C. Jadi kita masukin yang hasil dapat di skor tadi, kan karena ditambah 7 ditambah 0 ditambah 3 itu kita dapetin 10 wrist and arm score. Nah, jadi kita masukin di tabel C itu, nah, 8 plus lebih karena dapatnya 10. Kita lanjut ke yang bagian B, neck, trunk, and leg analysis. Di step ke-9 itu ada look at neck position, itu posisi leher. Jadi kita tuh lihat pada di gambar saya itu didapatin sudutnya itu 29. Jadi kita dapatnya skornya 3. Nah, dia kalau dari 0 sampai 10 itu dianya 1. Kalau 10 sampai 20 itu ditambah 3. Kalau lebih dari 20 nunduk itu skornya 3. Kalau ke belakang, mendongak ke belakang itu plus 4. Jadi kita lihat dulu, tadi kan saya dapatnya skornya 3. Terus kita lihat ada nggak penambahan edges-nya. Nah, jadi kalau lehernya itu twist, itu tuh berputar. Kalau bending itu kayak miring ke samping gini. Nah, kalau di gambar itu nggak ada ya, jadi kita masukin skor yang kita dapat itu 3. Nah, terus kita lanjut ke step 10, look at trunk position. Nah, dia itu kalau tegak posisinya itu skornya 1. Kalau dianya sedikit membungkuk, dari 0 sampai 20 itu skornya 2. Kalau membungkuk, dari 20 derajat sampai 60 derajat itu skornya 3. Terus kalau lebih dari 60 membungkuknya, itu skornya 4. Nah, di gambar saya dapat sudutnya itu 2,15. Jadi dia masuknya ke skor 2. Kita lihat dulu, ada nggak penambahan edges-nya. Nah, sama kayak neck tadi, jika berputar atau dia miring ke samping, itu ditambahin 1. Karena nggak ada, kita masukin jadinya 2. Nah, kita lanjut ke step 11, itu leg kaki. Nah, kita lihat, jika posisi kakinya itu nyaman, stabil, atau seimbang, itu ditambah 1. Kalau nggak stabil, kayak berat tubuhnya tidak rata, atau bertumbuh di satu kaki, itu dianya 2. Dilihat dari gambar, itu kakinya, ada salah satu kakinya ada sedikit terangkat, jadi masuknya ke skor nomor 2. Kita masukin. Nah, baru kita lanjut ke step 12. Look up posture score in table B. Nah, jadi kita gunain dari step 9 itu 10, 11 untuk masuk ke table B. Nah, kita masukin neck posture score itu kita tadi dapat 3, terus trunknya itu kita dapat 2, terus legnya tadi kita dapat 2. Nah, kita tarik, dapat posisinya itu 4. Nah, kita masukin di yang step 12 tadi angka 4 di postur B score. Terus lanjut ke step 13, add muscle or score. Kayak yang saya bilang pas di bagian A tadi, itu kalau kerjanya statis lebih dari 1 menit, atau kalau kerjanya berulang 4 kali lebih dari 1 menit, itu ditambahin 1. Karena saya rasa nggak lebih dari itu, saya masukin nilainya 0. Terus, oke, kita lanjut ke step 14, itu add force or load score. Itu karena saya membawa bebannya lebih dari 22, karena ada getaran dan hentakan juga, itu bebannya kan saya pesawat, jadi masuknya ke skor 3, kita tambahin 4 ditambah 0 ditambah 3, itu hasilnya 7 di neck, trunk, and leg score. Nah, terus step 15 itu find column in table C, jadi kita gabungin yang arrow tadi, yang dapat 10, kita kan udah tulis tadi, terus yang hasil yang neck, trunk, leg score tadi 7, kita tarik, hasilnya itu kita dapat rula skor 7. Nah, ada interpretasinya, dari 1 sampai 2 itu postur dapat diterima, 3 sampai 4 perlu penyelidikan lebih lanjut, 5 sampai 6 perlu perubahan segera, dan 7 itu tindakan perbaikan harus segera dilakukan. Yang kita dapatkan tadi kan dapatnya 7, jadi itu harus ada perbaikan segera. Nah, jadi kita lanjut penjelasan mengenai reba. Jadi reba itu menilai postur seluruh tubuh, bukan cuma dari tangan dan bahu seperti rula tadi, tapi juga punggung, kaki, dan keseimbangan tubuh saat bekerja. Nah, tujuannya untuk mengetahui seberapa besar resiko cedera akibat kerja yang menuntut beban dan kestabilan. Nah, contoh yang saya ambil tadi itu pekerja yang sedang menahan beban sayap pesawat. Nah, di reba ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian A, neck, trunk, and leg analysis, dan B, arm and wrist analysis. Terbagi juga menjadi 13 step. Kita mulai dari bagian A, step pertama itu locate neck position. Nah, kita lihat itu posisi kepala itu
terhadap batang tubuh. Nah, kalau 0 sampai 20 tegak itu penambahan skornya 1. Kalau melebihi dari 20 derajat, itu penambahan skornya 3. Kalau dianya in action itu plus 2. Nah, dari sudut yang saya ukur itu 29,24 termasuk ke skor plus 2. Tapi kita lihat dulu penambahan edges-nya. Kalau lehernya itu berputar atau miring, nah itu ada penambahan 1 karena di gambar yang saya amati itu tidak ada, jadi kita tulisnya 2. Nah, lanjut ke step 2, itu locket prone position. Nah, dari gambar yang saya amati itu didapatkan sudut 2,15, di mana itu termasuk ke penambahan skor plus 2. Nah, kita lihat dulu, ada nggak penambahan edges-nya, kayak kalau berputar atau sedikit miring itu ditambah 1. Karena saya rasa itu tidak ada, jadi kita masukin skornya 2. Lanjut ke step 3, itu leg. Nah, jadi kita itu menilai seberapa stabil posisi kaki menopang tubuh. Nah, dari gambar yang saya amati itu, kita dapat kalau salah satu kakinya itu menekuk, di mana itu penambahannya plus 2. Nah, kita lihat dulu edges-nya. Dari yang saya ukur itu sudutnya 167,75, di mana itu penambahannya plus 2. Jadi skor yang kita dapat itu 4. Kita tulis. Nah, lanjut ke step 4, lock up posture score in table A. Itu kita gunain dari yang step 1 sampai step 3. Kita masukin ke tabel A. Jadi kita tulis yang di leg itu kita dapat 2, terus di neck itu kita dapat 2 juga, terus di leg itu kita dapat 4. Kita garis, itu didapetin angkanya 6. Kita tulis di posture score A itu kita dapat 6. Terus kita lihat di step 5, at force or load score. Nah, itu jika bebannya itu kurang dari 11 lbs atau kira-kira 5 kg, itu skornya 0. Kalau dari 11 sampai 22 lbs itu plus 1. Kalau lebih dari 22 lbs itu plus 2. Nah, terus karena dari yang gambar saya amati itu, dia pastinya membawa beban sayap pesawat itu kan berat, jadi masuknya ke penambahan plus 2. Terus kita lihat dulu edges-nya apakah ada hentakan atau getaran gitu. Jadi ada penambahan plus 1. Nah, karena di gambar itu kan pasti membawa beban itu berat, apalagi bebannya itu melebihi dari 22. Jadi pasti ada penambahan plus 1. Jadi kita masukin 3. Nah, step 6 itu dari yang step 4 sama 5 itu kita tambahin, kita dapatnya 9, terus kita masukin ke tabel C. Kita dapat 9. Nah, terus kita lanjut ke bagian B, yaitu arm and wrist analysis. Di step 7 itu ada locket upper arm position, di mana dari yang gambar saya amati itu kita dapat sudutnya 153,80. Itu termasuk ke penambahan plus 4. Kita lihat dulu, tapi sebelum kita tulis, itu ada nggak edges-nya, kayak misalnya itu penambahan plus 1 kalau ini bahunya itu terangkat. Kan posisi yang plus 4 itu pastinya melebihi dari 90 derajat. Nah, tapi itu ada penambahan plus 1 kalau bahunya itu naik lagi. Dari naik itu ada pengangkatan lagi. Nah, itu di plus 1. Terus juga kalau bahunya itu abduksi, itu plus 1. Terus juga kalau ada sanggahan atau penompang, itu dikurangin 1. Nah, karena saya dapat plus 4 tadi, kita tambahin edges-nya itu plus 1. Jadi kita tulis upper arm score-nya itu dapatnya 5. Terus kita lanjut ke step 8, itu ada locket lower arm position. Nah, saya mendapatkan sudut dari penghitungan aplikasi, yaitu 166,89, di mana itu penambahan skornya plus 2. Nah, lanjut ke step 9, itu locket wrist position. Itu posisi pergelangan tangan kita. Nah, kalau tangannya itu netral atau 15 derajat, itu plus 1. Kalau melebihi dari 15 derajat, menekuk, itu kita dapat plus 2. Terus kita lihat dulu edges-nya itu, kalau middle or twist, kayak berputar. Nah, terus kita tambahin 1, karena di gambar itu saya mendapat posisi tangannya ada penambahan. Jadi kita tulis angkanya itu 3. Nah, terus kita lanjut ke Oke, jadi kita lanjut ke step 10, look up posture score in table B. Jadi kita gunain step 7 sampai step 9 itu kita masukin ke tabel B. Jadi kita masukin upper arm-nya itu 5, terus lower arm-nya 2, wrist-nya itu kita dapat 3. Jadi kita garis, itu didapetin angka 8. Jadi kita tulis posture score B-nya itu angka 8. Lanjut kita ke step 11, itu add coupling score. Nah, dimana itu tuh menilai seberapa baik tangan menggenggam objek kerja. Nah, itu 0 good, itu jika handle-nya itu ergonomis, nyaman. Kalau plus 1 fair, itu bisa digenggam tapi tidak ideal. Plus 2 poor, tidak ada handle atau permukaannya licin. Terus ketiga itu ada unacceptable, itu sulit digenggam sama sekali, jadi nggak bisa kita genggam. Nah, jadi pada gambar yang saya amati itu didapatkan skornya itu 2, karena masih bisa tidak ada handle tapi masih bisa dipegang, tapi permukaannya itu licin, jadi kita masukin angkanya itu 2. Nah, di step 12 itu kita skor B, find column in table C. Jadi kita dari step 10 sama step 11 itu kita tambahin 8 tambah 2 itu kita dapat 10. Jadi skor B-nya itu kita dapat 10. Nah, dari skor B itu kita masukin ke tabel C, yang dimana tadi udah kita dapetin skor A
angka 9, terus skor B-nya itu kita dapat 10. Kita garis, itu kita dapat angkanya 12. Jadi kita tulis di tabel C score itu angka 12. Terus lanjut ke step 13 activity score. Itu kalau penambahannya plus 1 kalau posturnya itu ditahan lebih dari 1 menit kayak statis. Nah, terus juga plus 1 kalau jika gerakannya berulang itu lebih dari 4 kali per menit. Terus plus 1 jika perubahan besar, postur tubuhnya itu perubahannya besar, terus atau kondisinya tidak stabil. Nah, dari gambar yang saya amati itu, saya mendapatkan penambahan poin itu 2. Jadi kita tulis activity score-nya itu 2. Terus kita tambahin, dapat hasil final reba score-nya itu adalah angka 14. Jadi kita dapat hasil akhirnya itu 14 final reba score-nya. Dimana itu termasuk ke very high risk implement change. Jadi itu tuh resikonya sangat tinggi, yang artinya posisi pekerja itu harus segera diperbaiki. Mungkin sekian penjelasan mengenai rula dan reba dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.